Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini mah kita harus aplas banget kepada Sengkuni Amin Rais. Di berbagai kesempatan dia selalu memprovokasi masyarakat. Ya, harian dia diskusi di kontennya membahas memprovokasi itu harian. Gak terhitung jari. Tiap hari, tiap menit, tiap detik. Nah sekarang di momen Idul Adha, dia khutbah Idul Adha, itu masih sempat-sempatnya memprovokasi masyarakat. Dia membahas Islamofobia. Amin Rais, Amin Rais. Benar-benar dia menjadi gelandangan di setiap momen dan kesempatan. Ya Rob. Dia membahas jihad. Kita coba dengarkan sama-sama nih. Serius, saya malah justru kasihan kepada orang ini. Mestinya kemudian sekarang itu di momen Idul Adha ini lebih bisa memperbaiki umat, menghadirkan pikiran yang positif. Ini malah menghadirkan ketakutan-ketakutan Islamofobia, adu domba segala macam. Oke, kita dengarkan dulu nih ya, provokasi Amin Rais. Yang keempat, jangan pernah umat Islam kehilangan fighting spirit atau bahasa agamanya ruhul jihad. Tanpa bersungguh-sungguh dalam memegang spirit jihad, misalnya memberikan infak semaksimal mungkin untuk pendidikan umat, pencerdasan dan pencerahan Islam agar spirit dan jiwa umat selalu berjaga, alert, jangan sampai tidur pulas, sementara keadaan bangsa dan negara terlihat cukup parah dalam berbagai kehidupan nasional. Pelajaran kelima, perintah berjuang dan berjihad dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Paling tidak, sekali lagi, paling tidak kita harus berani mengatakan dengan jelas dan proporsional, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Tidak salahnya kita dengan imbauan yang santun, ya, agar pemerintah kita tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan jangan sampai berbuat zalim pada rakyat sendiri. Saudaraku, yang keenam, teman-teman yang sedang dititipi secuil kekuasaan dari Allah SWT, maka tumbuhkan spirit kemandirian, rasa percaya diri yang kuat dan berani melawan tekanan, lilitan, tindasan, melawan kekuatan-kekuatan asing yang terus tanpa kenal lelah menggubet dan melilit bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketujuh, tokoh-tokoh yang kebetulan sekarang sedang berkuasa, berhentilah menjadi pelayan atau klien yang begitu patuh, taat, dan tunduk pada kekuatan asing yang jelas-jelas punya rencana jahat buat Indonesia. Kini proses itu sudah berlangsung dan nampaknya makin lama akan makin berat buat bangsa Indonesia untuk mengenyahkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedelapan, khusus umat Islam Indonesia, jangan pernah satu menit pun melupakan tuntunan Quran dan Sunnah dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Kedelapan, waspadai usaha-usaha pecah belah terhadap umat Islam Indonesia yang dilancarkan oleh kaum Islamofobia. Mereka selalu berusaha memperlama kehidupan umat Islam Indonesia di segala bidang. Kesembilan, tokoh-tokoh umat Islam dari segala macam tingkatan hendaknya menyadari dalam 2-3 tahun ke depan rasanya perjuangan bangsa memang agak berat. Satu kali lagi, itu jelas khutbah politik kok. Satu kali lagi, khutbah politik. Bukan benar-benar pesan kepada jamaah yang sholat Idul Adha di sana, yang mendengarkan khutbah Idul Adha. Itu pesan politik. Ketika ada orang yang ngomong tentang Islamofobia, itu politik itu. Karena faktanya nggak ada Islamofobia. Siapa yang fobia terhadap Islam? Siapa? Mana orangnya? Nggak ada. Itu politik. Bayangkan, di momen khutbah Idul Adha, sempat-sempatnya
dia mikir untuk mengucapkan ya kepentingan politik dia. Apa enggak parah ini? Apa enggak kronis ini? Ini menurut saya sudah sangat kronis. Kasihan menjadi politik itu. Itu politik. Nggak bisa menunda hasrat politik sedikit sebentar. Ya. Coba tuh di momen Idul Adha, sekalian momen Idul Adha mah gitu loh. Benar-benar memberikan pesan moral kepada masyarakat. Pesan akhlak kepada masyarakat. Jihad. Ya, mengingatkan dengan baik, dengan pelan kepada penguasa, dan saya ingatkan kepada umat Islam, dan saya ingatkan kepada pemimpin-pemimpin yang orang Islam yang sedang memegang kekuasaan secuil. Hasrat politik itu nggak bisa ditunda, Amin Rais. Dia ingin berkuasa. Kita tahu sama-sama, Amin itu sedang mendirikan partai. Baru partainya. Partai Umat. Jadi dia sedang menggencarkan strategi untuk bagaimana caranya masyarakat itu ya memilih Partai Umat. Dengan cara basis pasanya itu adalah orang-orang yang kurang suka kepada pemerintahan. Itu politik satu kali lagi. Nggak ada pesan moral yang kemudian bisa diambil oleh masyarakat. Nggak ada. Selain daripada pada akhirnya kebencian. Di momen Idul Adha, masih dia kemudian memprovokasi, menghadirkan kebencian. Dia nuduh asing-asing segala macam. Apa-apa. Dia bahas itu. Ya. Itu politik sekali lagi. Kalau saya berada di sana kabur saya. Untuk apa mendengarkan khutbah politik kayak gitu? Itu untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan partainya tuh. Dia ngomong kayak gitu. Bukan benar-benar kepentingan umat. Bukan. Gak habis pikir, serius saya. Bahkan di momen khutbah Idul Adha, sempat-sempatnya kepikiran membuat narasi, memprovokasi. Gila. Luar biasa. Hasrat politik Amin Rais benar-benar gelandangan. Benar-benar jadi gelandangan. Amin Rais itu benar-benar menjadi gelandangan politik. Yalah, Gus Dur mengatakan gelandangan politik seumur hidupnya, bahkan sampai sekarang menjadi gelandangan politik. Sudah tua masih jadi gelandangan politik. Provokasi masyarakat setiap detik, setiap menit. Kemarin menyerukan people power. Nggak punya power, pengen menyerukan people power. Ini kan halu, tingkat dewa. Nggak punya power, menyerukan people power. Mau bagaimana powernya ada? Nggak punya power kok. Sok-sokan. Memprovokasi masyarakat terus-menerus. Bahkan kan yang kemarin terbaru tuh oleh anaknya sendiri dilawan Amin Rais. Oh, jangan dengarkan. Kompor itu biar saya akan padamkan. Ini tetapi ya sampai sekarang masih aja kayak gitu. Oleh anaknya udah dilawan, udah nggak boro-boro didengekeun. Kalau kata bos, nggak didengarkan sama sekali oleh anaknya. Ya apalagi oleh orang lain. Kita tertawa aja ketika dia memprovokasi kayak gitu tuh. Cuma ya penting untuk kemudian kita informasikan ya orang sedang memprovokasi bener-bener. Bahkan di momen khutbah Idul Adha ini parah, kronis namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.